Ayah dan bunda, apakah pernah merasa anak kurang peka terhadap perasaan orang lain? Seperti kurangnya empati? Jangan khawatir, cara sederhana untuk menumbuhkan empati dan sikap sosial anak sejak dini akan kita bahas. Hai ayah dan bunda, selamat datang kembali bersama kami di Bintang Mulia Homeschooling. Hari ini, ayah dan bunda akan ditemani bersama saya, Miss Vira. Kita bakal kupas tuntas informasi tentang menumbuhkan rasa empati dan sikap sosial pada anak. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video edukasi menarik lainnya. Empati dan sikap sosial merupakan nilai-nilai mendasar yang menjadi pilar dalam membangun lingkup harmonis dan saling mendukung. Nah, di tengah kehidupan modern yang seringkali menonjolkan individualisme, menanamkan nilai-nilai ini pada anak sejak dini menjadi kebutuhan yang tak bisa diabaikan. Empati bukan sekedar kemampuan merasakan perasaan orang lain, tetapi juga pemahaman mendalam yang melahirkan tindakan positif. Sementara itu, sikap sosial ialah mencerminkan dari rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan orang lain. Dalam konteks pendidikan, kedua hal ini dapat menjadi modal utama untuk menciptakan generasi penerus yang peduli, bijaksana, dan berjiwa besar. Empati dipahami sebagai kemampuan dasar yang menjadi landasan dalam membangun hubungan yang sehat. Anak-anak yang memiliki empati cenderung lebih mampu memahami perasaan teman, saudara, atau orang-orang di sekitarnya. Mereka belajar untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri, tapi juga memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Hal ini penting dalam membentuk karakter sang anak di masa depan. Tidak hanya itu, anak-anak yang memiliki empati yang tinggi cenderung lebih mampu mengelola konflik, bekerja sama dalam tim, dan menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan. Dengan kata lain, empati mampu membantu anak menjadi individu yang tangguh secara emosional maupun dalam menghadapi tantangan sosial. Namun, empati tidak muncul begitu saja. Anak-anak perlu diarahkan, diajarkan, dan diberi contoh nyata. Disinilah peran orang tua dan pendidik sangat diperlukan. Anak belajar dari apa yang mereka lihat dan alami setiap hari. Ketika orang tua menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, seperti membantu tetangga yang membutuhkan, anak-anak akan meniru perilaku tersebut. Sikap sosial dapat dibentuk melalui berbagai aktivitas sederhana yang dilakukan sehari-hari. Misalnya meminta anak untuk membantu pekerjaan rumah tangga, seperti membereskan meja makan atau menyapu halaman. Ini adalah langkah awal untuk menanamkan rasa tanggung jawab sang anak. Di luar rumah, anak dapat diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, seperti membersihkan lingkungan, berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan, atau ikut dalam acara amal. Melalui aktivitas ini, anak-anak belajar bahwa tindakan kecil mereka dapat memberikan dampak besar bagi orang lain. Mereka memahami bahwa setiap individu memiliki peran dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Selain itu, sikap sosial yang tumbuh pada anak-anak juga dapat memperkuat hubungan mereka dengan lingkungan sekitar, baik dengan keluarga, teman, maupun masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai empati dan sikap sosial. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui kurikulum yang mendukung pembelajaran berbasis nilai-nilai moral. Guru dapat mengintegrasikan konsep empati dalam berbagai mata pelajaran, seperti mengajarkan anak untuk memahami perspektif orang lain dalam pelajaran bahasa, atau mengajarkan kerjasama dan berbagi dalam pelajaran olahraga. Selain itu, program ekstrakurikuler seperti kegiatan sosial, kunjungan ke panti asuhan, atau kegiatan berbagi dengan masyarakat kurang mampu dapat menjadi sarana praktis bagi anak-anak untuk mempraktikkan empati dan sikap sosial. Anak-anak tidak hanya diajarkan teori, tetapi juga diajak untuk terlibat langsung dalam situasi nyata yang membutuhkan kepedulian. Di era digital saat ini, teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk menanamkan empati dan sikap sosial, asalkan digunakan dengan bijak. Film, video, atau cerita interaktif yang menggambarkan kehidupan orang lain dapat membantu anak-anak memahami perasaan dan pengalaman yang berbeda. Misalnya, menonton film dokumenter tentang kehidupan anak-anak di daerah terpencil
dapat membuka mata anak terhadap kesenjangan sosial yang ada. Namun, penting bagi ayah dan bunda untuk mengawasi penggunaan teknologi oleh anak. Konten yang negatif atau tidak sesuai dapat memberikan dampak sebaliknya loh. Oleh karena itu, memilih sumber yang tepat dan mendampingi anak saat mengonsumsi konten digital adalah langkah yang bijak. Meskipun menanamkan empati dan sikap sosial pada anak merupakan tujuan mulia, prosesnya tidak selalu mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah menghadapi pengaruh lingkungan yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai ini. Misalnya, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang cenderung kompetitif dan individualis mungkin lebih sulit untuk mengembangkan empati. Selain itu, kurangnya waktu berkualitas antara orang tua dan anak juga dapat menjadi penghambat. Di tengah kesibukan modern, banyak orang tua yang merasa sulit untuk meluangkan waktu dalam mendampingi anak-anak mereka. Padahal, kehadiran ayah dan bunda sangat penting dalam membimbing dan memberikan contoh nyata tentang bagaimana menunjukkan empati dan sikap sosial. Nah, jadi ayah dan bunda, menanamkan empati dan sikap sosial pada anak bukanlah tugas yang mudah, tapi hasilnya tentu sangat berharga. Anak yang tumbuh dengan nilai-nilai ini akan menjadi individu yang lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, mampu menjalin hubungan yang sehat dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang nilai-nilai tersebut. Melalui contoh nyata, komunikasi yang terbuka, dan pengalaman langsung, kita dapat membantu anak-anak memahami pentingnya empati dan sikap sosial dalam kehidupan sang anak. Dengan demikian, ayah dan bunda tidak hanya membentuk individu yang sukses secara pribadi, tetapi juga generasi yang mampu menghadirkan perubahan positif di dunia. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan dapat diterapkan oleh ayah dan bunda dalam proses pengasuhan kepada anak. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.